Selamat malam. Topik hari ini akan membahas tentang komunikasi. Jesus is master of communication of vision. Tuhan Yesus pakar di bidang komunikasi di dalam membahas visi. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan, pendahuluan, pentingnya komunikasi, definisi komunikasi, contoh komunikasi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Diharapkan setelah selesai membaca ini, Anda dapat menjelaskan tentang pengertian komunikasi, menjelaskan tentang contoh-contoh komunikasi, menjelaskan tentang arti komunikasi, membuat kesimpulan tentang komunikasi. Apa pentingnya komunikasi? Bahwa setiap orang, hampir setiap saat orang berkomunikasi. Lebih dari 50% dalam kehidupannya berkomunikasi, apalagi seorang pimpinan. Di atas 60% dia berkomunikasi. Bangun tidur dia sudah berkomunikasi untuk bagaimana menuju ke kantor, bagaimana apa yang akan dibahas pada hari ini. Yang kedua, perlunya komunikasi menjelaskan tentang arti komunikasi. Yang ketiga adalah perlunya menerapkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang keempat, perlunya merancang satu komunikasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilustrasi, pengirim pesan atau berita, sender, pimpinan, supervisor, sering berkomunikasi dengan penerima atau bawahan agar pesan yang diterima sama atau dimengerti sama dengan penerima atau bawahan, subordinat. Seorang pimpinan mulai bangun tidur sudah berkomunikasi. Lebih dari 60% dalam kehidupan sehari-hari adalah berkomunikasi. Yang berikutnya adalah agar orang lain mengerti tentang ide, maka perlu berkomunikasi secara verbal maupun simbolik atau dengan berbagai cara berkomunikasi. Yang berikutnya adalah kadangkala diperlukan berkomunikasi dengan berbagai teknik komunikasi, misalkan saja dengan bahasa isyarat atau non-verbal cue. Apa arti daripada definisi komunikasi? Komunikasi adalah proses pengiriman ide atau pikiran atau berita atau pesan dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk menciptakan pengertian dalam diri orang lain yang menerimanya mirip-mirip sama. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan berita atau sinyal. Komunikasi adalah proses penyaluran informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Komunikasi adalah proses di mana satu pihak, pengirim berita, mentransmisikan informasi melalui saluran komunikasi kepada pihak lain atau penerima. Komunikasi juga adalah pertukaran, the exchange of information between pengirim berita dan receiver, the interference of meaning between participant. Itu menurut Muczynski. J.I.F. Stoner membuat satu model komunikasi. Di sini ada sender, ada message, ada channel, ada receiver, ada encoding, ada decoding, juga ada feedback, ada gangguan noise. Sender mentransmisikan pesan dan diubah pesan tersebut dalam bentuk bisa, kalau dengan komputer bisa binary system 010101 terhadap pesan yang disampaikan melalui saluran kabel atau wireless, dan pesan tadi diubah lagi
dari binary system 0101 itu keluar adalah suara, diterima oleh penerima. Kemudian seringkali dilakukan feedback. Apakah bisa diulang pesan yang akan disampaikan oleh pengirim berita atau komunikator? Dan di sini sering terjadi noise, gitu kan. Entah noise tadi karena kabel atau karena gangguan kendaraan, karena pas berbicara adalah di tepi jalan atau gangguan yang lain. Suara atau kalau sinyal juga bisa gangguan. Nah, ini versi yang lain yaitu ada pengirim berita, kemudian ini dikodekan tadi kalau pakai komunikasi digital bisa diubah dengan binary system 010101, kemudian salurannya bisa wireless, di udara bisa kabel atau frekuensi tertentu, dan pesan tadi diubah lagi keluar menjadi suara dan kemudian dilakukan umpan balik oleh penerima. Maksudnya apa berita yang disampaikan. Nah, ini kadang-kadang perlu diulang pesan tadi. Nah, gangguan sering terjadi di sini, di antara ini. Apakah suaranya terlalu pelan, atau sinyalnya terlalu pelan, atau kabelnya bagaimana dan seterusnya, atau perangkatnya yang kurang baik. Ada terminologi tadi decoding, ada pengodean, gangguan, saluran, kemudian pesan atau berita, pengirim berita, juga penerima, dan dikode ulang, dikode. Ada 3 prinsip berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi melibatkan orang lain. Yang kedua, komunikasi itu meliputi pertukaran arti, shares meaning. Komunikasi adalah simbolis. Jadi, bagaimana menyampaikan berita kepada orang lain agar orang lain dapat menerima berita tadi sama dengan dalam tanda petik yang disampaikan oleh pengirim berita. Bentuk komunikasi adalah melalui membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, reading, writing, speaking, and listening. Empathic listening, seek first to understand, then to understood. Proses komunikasi yang efektif, usaha-usaha untuk berkomunikasi agar pesan yang disampaikan adalah jelas. Yang pertama adalah pengirim berita, komunikator, peka terhadap penerima berita. Kemudian juga mempunyai pengertian terhadap arti simbolik. Saat-saat yang memadai. Jangan sampai pada saat ada keluarga yang meninggal dunia, kemudian menyampaikan pesan untuk ayo nonton yuk, itu juga kurang berkenan. Kemudian umpan balik. Jadi apabila menyampaikan berita, satu berita, jalan apa? Jalan Arjuna nomor 100 Malang, Indonesia. Apa? Jalan Arjuna Malang, Mama Alfa 5 Alfa November Golf Malang. Komunikasi tatap muka, face to face communication, sehingga kita tahu bagaimana wajah mimik seseorang. Non-verbal cue, jadi kadang-kadang ini tadi mimik wajahnya kelihatan tegang, kelihatan berbohong, kadang-kadang kita bisa melihat dari wajah. Diulang, pengulangan kata-kata. Jadi tolong diulang, tolong pesan Pak Sidney 10 bungkus diantar jalan Bima nomor 10 Malang. Nomor disampaikan, diulang lagi,
Jalan Bima nomor 10 Malang. Gunakan bahasa yang sederhana. Maksudnya kalau itu kita di satu desa, ya mungkin desa tadi tidak mengenal banyak tentang bahasa Inggris, ya sebaiknya gunakan bahasa yang sederhana. Bila diperlukan bahasa daerah akan melengkapi untuk pengulangan. Jadi diulang. Jadi pesan tadi hari ini kita akan membahas tentang komunikasi. Sudah beberapa saat lagi, kembali lagi kita akan membahas tentang komunikasi. Nah, itu juga akan lebih baik dengan mengulang. Menurut John C. Maxwell, dasar komunikasi suatu visi, yaitu usahakan nomor 1 ada 5. Fundamental communication of vision, ada 5, yaitu sederhanakan pesan. Jadi, buat pesan menjadi jelas, ulangi sesering mungkin, dan fokus pada hal-hal yang dikenal atau yang diketahui. Jadi jangan menyampaikan sesuatu berita yang tidak jelas sama sekali. Bahasa sekarang adalah hoax. Perhatikan kondisi pendengar, kenali para pendengar, dan apa sih kebutuhannya. Jangan mencoba-coba untuk mempengaruhinya. Yang ketiga, apabila sudah terhubung dengan baik, raih momen tersebut. Akui momen yang dapat dipelajari dan kemampuan untuk menerimanya. Yang keempat, perhatikan tentang kebenaran, perlihatkan tentang kebenaran, sampaikan sesuatu tentang kebenaran. Yakinkan bahwa kehidupan Anda akan memberikan kepercayaan di dalam berkata-kata. Jadi tidak mudah untuk berbohong, sehingga perlu perhatikan kebenaran kata-kata. Yang kelima, perhatikan responnya, respon daripada pendengar. Lakukan evaluasi untuk memberikan jaminan terhadap pemahaman pendengar dan dapat memberikan respon terhadap pesan yang Anda sampaikan. Mungkin perlu bertanya, apa yang kita bahas hari ini? Jadi ditanyakan kepada pendengar, boleh juga memberikan hadiah yang jawabannya benar, sehingga ini tadi bahwa pesan yang disampaikan adalah sampai kepada pendengar. Kesimpulan daripada komunikasi, ada 4 hal penting di dalam berkomunikasi, yaitu sumber berita, pesan atau sender atau komunikator, perlunya saluran, adanya berita atau pesan, dan penerima berita atau receiver. Yang kedua, di dalam berkomunikasi gunakan bahasa yang sederhana, perhatikan kondisi pendengar saat atau waktu menyampaikan pesan atau berita, sampaikan pesan tentang kebenaran, ulangi berita atau pesan sesering mungkin, dan lakukan evaluasi terhadap respon dari pendengar. Yang ketiga, perlu juga menggunakan komunikasi tatap muka dan bahasa isyarat atau non-verbal cue, misalkan gerakan tubuh atau raut muka. Daftar pustaka yang ada, kemudian adalah biodata daripada Bambang Sugiono Agus Purwono, ini biodata, kemudian terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai bertemu lagi di topik yang lain. Sekali lagi terima kasih.